Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan Kombel pada hari ini. Jadi Kombel hari ini tentang implementasi pembelajaran mendalam pada anak dengan hambatan intelektual. Nah, pembahasan ini berasal dari pendekar, ya, bukan pendek mekar. Jadi nanti silakan cari sendiri ya di BPGTK Jawa Timur batch 1 tentang peningkatan kompetensi pedagogi guru SLB. Oke, tadi saya sudah izin ya dari Pak Anto. Jadi ya Bapak Ibu, saya tidak akan bisa menampilkan PPT pada hari ini karena Kombel kita hari ini juga ada hubungannya dengan Kombel kita yang di bulan lalu. Jadi memang ini saya berterima kasih kepada narasumber di bulan lalu yaitu Bapak Wawan Iswanto ya terkait pemanfaatan digitalisasi pembelajaran di SLB. Kemarin saya belajar dengan Pak belajar dengan Pak Anto tentang pemanfaatan ChatGPT, kemudian Google AI dan lain sebagainya. Maka dengan tampilan saya pada hari ini, saya kemarin berdiskusi dengan ChatGPT dan akhirnya bisa menampilkan dan juga membuat implementasi tentang pembahasan pada hari ini. Jadi memang ternyata ada hubungan dan kontinuitas. Semoga kedepannya juga ada kontinuitas. Nah ini ya sekilas tadi tentang pendekar. Nah refleksi awal, Bapak Ibu jujur saja, siapa yang pernah menjelaskan materi dengan semangat ya, sudah sarapan, sudah semangat, sudah plus ya istilahnya, tapi ketika di kelas ternyata muridnya sudah melihat kemana-mana, ada yang di jendela, sudah mimpi kemana-mana ya. Nah itu sama, saya juga seperti itu ternyata ya. Kita semua ternyata sama. Dan di era yang sekarang ternyata ini bisa kita berikan solusi dengan kerangka pembelajaran mendalam. Jadi ada 4 kemarin: praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi digital. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang teorinya karena Bapak Ibu semuanya pasti sudah lebih menguasai dan sudah mengaplikasikan di kelas masing-masing. Nah ini saya lebih kepada saya share tentang praktik pedagogis yang saya implementasikan karena ini memang bagian dari tugas yang harus diimbaskan atau di-share ke teman-teman. Nah itu berdasarkan asesmen di kelas saya, murid saya itu ternyata lebih suka main. Jadi kalau dikasih LKPD mengerjakannya cepet banget. Nah, gitu. Kita aja pagi itu mikir LKPD apa hari ini ya, tapi ternyata mereka nggak sampai 5 menit, bahkan ada yang ditinggal noleh ternyata sudah selesai. Nah itu ajaib. Banyak ya, kayak gitu banyak. Ya. Dan mereka lebih tertarik belajar melalui game dan media visual. Kemudian saya menggunakan video interaktif, flashcard dan game simsalabim. Kemudian pembelajarannya dilakukan bertahap, yaitu pertama menyimak video, mengenal benda melalui flashcard, bermain game sebagai penguatan, dan memberikan scaffolding. Kemarin kebetulan saya berkolaborasi dengan kelas lain, dengan kelasnya Bu Ripka, Bu Uun, dan Pak Billy ya Bu ya, terkait implementasi permainan benda berbahaya dan benda aman untuk dimainkan. Kenapa saya
memilih materi ini karena urgensinya anak dengan hambatan intelektual memerlukan konsep konkret tentang keselamatan pribadi. Dan beberapa kali pada saat pertanyaan pemantik, ternyata mereka di rumah suka mainan kompor, murid di kelas saya. Murid kita tahu nggak kalau ini berbahaya? Enggak ya. Kemudian kalau misalnya menunjuk api juga tahu tidak? Ada yang mau? Nah, begitu. Makanya ini saya menggunakan bantuan ya. Kemarin sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Anto ya yang mengajarkan ChatGPT ya, dan kemudian diaplikasikan di Canva ternyata berhasil. Nah, itu apa? Ini permainannya kemarin adalah drag and drop. Misalnya contoh gunting. Bahaya apa aman? Oke, benar. Coba sekali lagi ya. Obat. Bahaya apa aman? Oke. Nah, itu ya. Jadi kita aja seneng ya. Kemarin saya coba ke orang tua, ternyata orang tuanya juga ikut main ya. Dan itu kalau orang tua ikut main berarti anaknya juga insya Allah pasti seneng. Jadi dari implementasi ini saya belajar bahwa sebenarnya bukan murid yang salah ya, tapi bisa jadi kita belum memberikan pengalaman belajar yang tepat atau yang cocok untuk murid kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masukan Bu Sari untuk media yang sudah Bu Sari buat adalah bagus ya, sudah sip. Jadi mungkin di situ hanya menambahkan sedikit, bisa dibuatkan kantong. Jadi dua kantong alat berbahaya, benda berbahaya dan benda aman. Jadi yang tadi yang simbolnya tadi, yang simbol berbahaya itu bisa ditempel di kotak itu. Nah, bisa ditempel di tembok sehingga kita permainannya bukan hanya di meja tapi bisa bisa lebih kelas proper juga ya Bu? Ya, Terima tempel berbahaya dan tidak berbahaya, nanti anak-anak masukkan sesuai. Oh ya, siap. Papan juga bisa ya Bu? Angkat tangan. Kali ini. Terima kasih Bu Sari. Tadi saya hanya sebentar menyimak pemaparan implementasi pelatihan yang sudah diikuti sama Bu Sari. Tadi saya sekilas materi ini menarik, kayak cocok buat siswaku yang mungkin autis tapi uangnya tantangan Bu Sari. Kadang saya after ngajar itu Capek. iya Kehilangan energi. sampai siapa kadang kalau saya terlalu capek itu yang mungkin anam itu kan nggak bisa, mungkin karena keterbatasan saya juga. Ternyata kayaknya media yang digunakan Bu Sari ini bisa cocok untuk si Anam mungkin ya. Mungkin nanti saya belajar juga sama Bu Sari cara buatnya itu gimana, karena saya itu mau buat tapi internetnya di kelas saya nggak nyampe. Jadi demotivasi gitu. Wes, demotivasi. Mantap. Iya, jadi Kok Bu Ripka menambahkan? misalkan di lain waktu saya ingin Bu Sari berbagi praktik, baik lagi semoga nggak keberatan ya Bu Sari ya, karena saya juga meraba-raba selain iki ChatGPT iki iso ini, tapi akan nggak cocok itu loh sama Ya, saya. benar. Ya kurang lebih seperti itu Bu Sari. Yang pasti materinya bermanfaat, juga the best pokoknya. Ya. Masya Allah.
Neni. Mbak Dini ya. Bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi waktu Bu Sari menyampaikan paparan yang menarik bagi saya, selain ada game juga ada kartu flashcard-nya ya, dan flashcard-nya itu sesuai dengan game. Itu yang belum selama ini terus terang belum pernah kita lakukan ya. Kita kalau game aja nggak pernah disertai dengan flashcard. Nah ini memperkuat bagi anak untuk tetap mengingat. Dan yang positif yang kedua, ada kerjasama dengan orang tua itu poin yang penting, karena pembelajaran tidak berhenti di sekolah, tetapi tetap dilanjutkan kerjasama dengan orang tua. Apalagi waktu anak banyak dengan orang tua dan orang tua lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, terus terang bagi saya ini sesuatu yang baru ya, karena selama ini kalau saya membuat game itu kalau enggak dari Quizzes, dari Wordwall, kemudian ini dari Canva. Cuma tadi Bu Sari tidak mengajarkan bagaimana caranya langsung jadi tadi. Mungkin nanti di lain waktu bisa diajarkan cara-caranya. Itu ya Bu Sari ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Baik, itu sekaligus untuk penambahan mungkin ya. Mungkin kedepannya Gombel gimana Bu Sari? Lanjut lagi. Ganti yang lain. Mungkin ada lagi setelah hal positif yang didapatkan, apa kedepannya yang akan kita laksanakan untuk Gombel selanjutnya? Mungkin adalah salah satu saja masukan untuk berikutnya di bulan depan. Ya itu tadi masukan. Iya saya, ya betul. Memang dari narasumber kita Bu Sari tadi memang selain pemanfaatan dalam teknologi, juga pemanfaatan dalam secara langsung praktiknya. Jadi sambil bermain tadi, bermain petak umpet itu sangat menarik sekali. Itu saja. Terima kasih untuk di sesi yang pertama. Selanjutnya kita dengarkan lagi narasumber kedua dengan